Ya, mari kita memandang dengan iman bahwa semua yang terjadi itu sebuah proses. Semua itu proses. Ya, kehidupan kita itu proses. Setiap hari kita mengalami ya proses siapapun itu, tidak peduli. Tuhan mendisiplin kita lewat berbagai hal. Dan percayalah, itu untuk menyempurnakan iman kita. Amin. Mendewasakan iman kita. Kalau jemaat Tuhan yang karena khotbah hamba Tuhan tersinggung, mutung, waduh tidak zamannya lagi saat ini. Ya, tidak zamannya lagi. Sekali waktu ada seorang anak, mulai remaja dan mulai beranjak dewasa. Tapi karena permasalahan itu menimpa anak ini, sehingga dia belum berani mengambil keputusan untuk menikah. Lalu anak ini bertanya dan mengadu kepada papanya, "Pak, kenapa ya Tuhan izinkan banyak hal terjadi dalam hidup kita? Bahkan satu masalah belum selesai, timbul masalah yang lain. Dan rasanya masalah ini belum bisa kita atasi. Tapi kenapa masalah yang lain muncul lagi?" Lalu ayahnya yang kebetulan seorang chef di sebuah hotel mengajak dia ke dapur. Ayah tidak berbicara apa-apa. Dia ambil 3 panci, ditaruh di atas kompor. Lalu dia mengambil 2 potong wortel. Ditaruh wortel ini di panci yang pertama. Dia juga mengambil telur. Taruh di panci yang kedua. Dia mengambil kopi. Kalau saya bicara kopi, nanti diajak ngopi. Kopi. Dia tidak berbicara apa-apa, bapak ini. Lalu mulai menyalakan kompor 1, kompor 2, kompor 3 dinyalakan. Ya. Anaknya juga melihat terus dan setelah sekitar 25 menit, dimatikanlah kompor-kompor itu. Lalu ayahnya tanya kepada anaknya, "Nak, setelah sekian waktu," soalnya mati. Setelah sekian waktu, apa yang terjadi dengan benda-benda ini? Lalu ayahnya mulai mencedok wortel yang telah dimasak selama hampir setengah jam itu. Lalu anaknya mulai memegang wortel itu. Kira-kira apa jadinya? Empuk, lembek. Tidak usah nunggu 15 hari Pak Tik. Setengah jam udah lembek kalau ini. Ya. Lalu dia juga mencedok telur. Lalu memecahkan telur itu. Dan suruh anaknya makan. Apa yang terjadi dengan telur itu? Yang tadinya cair, yang tadinya lembek, akhirnya menjadi keras. Lalu dia mengambil kopi tadi. Iya. Kopi, dulu saya pernah sampaikan bahwa ada sebuah proses yang panjang untuk kopi, dari biji kopi sampai bisa menjadi bubuk. Iya. Ini kopi masih akan tetap menjadi kopi kalau tidak diproses. Lalu kopi itu harus ditaruh di gelas, ya, menjadi bubuk kopi, lalu menjadi seduh.
Saya juga sediakan air panasnya, Pak. Habis ini kita ngopi bersama. Harus air yang sangat panas. Harus air mendidih. Wow, kopi pahit. Wow, mengeluarkan bau harum. Bahkan, ya, kalau kopi tadi ditumbuk, lalu kopi itu direbus, apa yang terjadi? Kopi itu akan merubah warna. Air yang tadinya putih menjadi hitam dan mengeluarkan bau harum. Ya, kalau diminum kira-kira nikmat enggak? Ini kopi Sumba, men. Wah. Lalu anaknya tadi, apa maksudnya, Pak? Papanya mulai menjelaskan, saudara. Kehidupan anak-anak Tuhan itu bagaikan 3 benda ini. Ada orang-orang yang tadinya kelihatan kuat, tegar. Ada orang yang tadinya kelihatan kokoh. Imannya sepertinya iman yang tidak pernah tergoyahkan. Tapi waktu Tuhan mendisiplin dia menjadi lembek. Dia menjadi patah semangat. Dia menjadi jauh dari Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan. Tapi ada orang yang seperti telur, yang tadinya kelihatan tidak dianggap di gereja. Ya, yang dia sepertinya ya flat-flat saja. Waktu Tuhan izinkan disiplin terjadi, wow, dia tumbuh menjadi pribadi yang kuat. Ya, pribadi yang bisa tahan walaupun dia dihantam dengan air panas. Dia bisa kuat bertahan walaupun dia tadinya orang yang lemah, lembes. Tapi juga ada orang yang seperti biji kopi tadi. Maaf, mungkin kulitnya juga hitam, saudara. Jelek, ya, tidak indah. Tapi waktu disiplin Tuhan terjadi atas hidupnya, ya, dia bukan saja bisa bertahan, tapi dia bisa memberi warna kepada orang-orang sekelilingnya. Dia berdampak kepada orang sekelilingnya. Bahkan dia bisa memberikan nikmat pada orang-orang yang menikmatinya. Jadi berkat. Padahal dia baru didisiplin Tuhan. Tapi dia bisa terus jadi berkat. Pertanyaannya, kita seperti yang mana? Apa mungkin kita seperti orang yang kelihatan kuat imannya, tapi waktu Tuhan disiplin, kita menjadi lemah dan putus asa? Atau kita orang yang biasa-biasa, tapi waktu Tuhan disiplin, kita menjadi kuat dan tambah kuat? Atau kita menjadi seperti kopi tadi? Walaupun disiplin Tuhan berjalan dalam hidup, tapi kita tetap bisa berdampak dan berbau harum. Bapak Ibu sendiri yang bisa menjawabnya. Untuk itu, mari pada pagi hari ini, kalau Tuhan izinkan disiplin terjadi, kita masih harus terus bersuka cita. Amin. Mari kita terus bersuka cita, saudara. Ya. Kita bisa terus bersuka cita walaupun disiplin terjadi. Dengan apa? Dengan memandang dengan iman bahwa semua yang terjadi itu menuju proses kesempurnaan. Kita bisa terus bersuka cita karena memandang bahwa penderitaan kita tidak sebanding dengan apa yang Yesus lakukan. Kita bisa terus bersuka cita memandang bahwa disiplin Tuhan merupakan tanda kasih-Nya Tuhan. Amin. Satu yang terakhir, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan baca 1 Korintus pasal yang ke-4 ayat 17, mari baca bersama-sama 2, 3. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Yang percaya katakan amin. Haleluya, amin, amin. Katakan pujian ini. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan.
Tuhan setia. Mari kita percaya dan mempercayakan diri kepada Dia. Kita punya penolong yang setia. Mari bersama-sama dengan pujian ini.